Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sampai pada malam ini kita sempat datang belajar bersama-sama. Pelajaran kita malam ini adalah ilmu nahwu saraf. Ilmu nahwu saraf, dua cabang ilmu bahasa Arab yang tidak bisa terpisahkan. Makanya selalu disebut ilmu nahwu saraf. Ilmu nahwu satu bagian dan ilmu saraf satu bagian. Itu bahagian dari bahasa Arab. Ilmu nahwu mempelajari tentang baris, aturan-aturan baris daripada kata-kata bahasa Arab. Sedangkan ilmu saraf yang dipelajari di sini adalah pada ilmu saraf adalah perubahan kata bahasa Arab. Dua cabang ilmu ini tidak bisa terpisahkan karena pada saat kata bahasa Arab itu berubah, maka harakatnya atau barisnya juga turut berubah. Oleh karena itu, dia selalu berpasangan. Ilmu nahwu saraf bagian dari bahasa Arab. Untuk jelasnya di mana posisinya ilmu nahwu saraf itu, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana itu bahasa Arab. Bagaimana itu bahasa Arab? Bahasa Arab sama dengan bicaranya orang Arab. Jadi kalau orang berbicara Arab itu disebut berbahasa Arab. Orang berbahasa Indonesia berbicara Indonesia disebut berbahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab, bahasa apapun itu, berbicara dengan bahasa yang kita pakai, taruhlah kalau kita berbahasa Arab, bahasa yang kita pakai adalah bahasa Arab, maka kita menggunakan banyak kalimat. Setiap kita berbicara memakai kalimat. Jadi kalau seorang berbicara, lama dia berbicara, pasti dia banyak menggunakan kalimat. Seperti saya tadi, saya menggunakan bahasa Indonesia. Saya berbicara Indonesia, berarti saya berbahasa Indonesia. Kalimat pertama saya mengatakan pelajaran kita pada malam ini adalah ilmu nahwu saraf. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, saya mengatakan bahwa ilmu nahwu saraf itu adalah dua cabang ilmu dari bahasa Arab yang tidak bisa terpisahkan. Dan seterusnya. Jadi saya dalam berbahasa Indonesia berbicara menggunakan kalimat bahasa Indonesia, sama halnya kalau orang berbahasa Arab menggunakan kalimat bahasa Arab. Berarti kalau mau berbicara, mempelajari bahasa Arab, berbicara bahasa Arab, berarti kita harus menggunakan kalimat bahasa Arab. Kalau menggunakan kalimat bahasa Arab, jadi kita harus tahu dulu dalam mempelajari ilmu nahwu saraf, kita harus tahu dulu bagaimana itu bahasa Arab. Ternyata kalau bahasa Arab, setelah kita tahu bahwa setiap berbicara, berbahasa itu menggunakan kalimat. Lama kita berbicara, lama juga banyak juga kalimat kita pakai. Kalimat dalam bahasa Arab disebut al-jumlah. Jadi kalau al-lugat bahasa Arab, bahasa Arabnya adalah al-lugatul Arabiyah.
Kalau kalimat dalam bahasa Arab disebut al-jumlah. Al-jumlah tuh. Satu kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Terdiri dari beberapa kata. Jadi setiap kalimat terdiri dari beberapa kata. Di dalam bahasa Arab kata disebut al-kalimatu. Jadi kalau dikatakan al-kalimat, orang Arab mengatakan al-kalimat itu berarti kata. Ini dulu harus kita tahu. Mulai dari kalimat, kemudian kata, kemudian berapa macam kata itu. Ternyata dalam bahasa Arab kata itu hanya 3 macam. Yang pertama al-ismu, kemudian al-fi'lu, kemudian al-harfu. Pengertiannya begini. Kalau al-ismu yaitu kata benda. Kata benda artinya kata yang menunjukkan benda. Apapun kata itu kalau dia menunjukkan benda itu kata benda. Seperti misalnya al-muslimu seorang muslim, al-masjidu masjid, al-madrasatu sekolah. Itu contoh daripada al-ismu, kata benda. Dan banyak lagi nanti dipelajari kata-kata isim yang lain. Termasuk al-misbah, lampu, al-qalam, kalam, al-kitabu, kitab, al-Quran juga itu isim, kata benda. Kemudian kita pindah ke pengertian daripada al-fi'lu. Al-fi'lu adalah kata kerja. Kata kerja artinya kata yang menunjukkan pekerjaan. Apapun kata itu kalau dia menunjukkan pekerjaan itu artinya kata kerja. Al-fi'lu tergolong al-fi'lu. Seperti qara'a, membaca, jalasa artinya duduk, darasa artinya belajar. Itu al-fi'lu. Kemudian bagaimana dengan al-harfu? Al-harfu itu kata yang tidak punya arti sebelum berhubungan dengan kata lain. Al-harfu. Sebenarnya banyak macam kata, banyak macam harfu ini, tetapi yang gampang-gampang saja kita tahu termasuk kata depan. Seperti min artinya dari, ila artinya ke, ala artinya atas. Mari kita lihat. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa itu harfun atau al-harfu? Yang jelas kalau bukan isim, bukan fi'il itu harfu, al-harfu. Kita lihat kata depan contohnya. Jadi ini tergolong al-harful jar, harfu jarin. Jadi huruf jar, sebagian dari huruf jar. Dan banyak lagi contoh kata harfu yang lain. Sebentar. Mari kita pahami bagaimana membedakan al-ismu, al-fi'lu dan harfu. Kalau tadi al-ismu jelas kata benda, al-fi'lu jelas kata kerja, dan al-harfu ini yang banyak yang belum jelas, tetapi yang penting kalau dia bukan tergolong kata benda, dia bukan kata kerja, itu pasti harfun. Apa dia kata depan, apa dia kata sambung, banyak macamnya al-harf itu. Kemudian yang penting dulu kita harus tahu pada sebab ini kita harus tahu dulu bagaimana bahasa Arab itu. Kemudian kita tahu di mana pembahasan ilmu nahwu Arab. Ilmu nahwu mempelajari tentang memberi harakat bahasa Arab, sedangkan ilmu saraf mempelajari tentang perubahan kata bahasa Arab. Semua ini kalau kita mau hubung-hubungkan menjadi kalimat, kata yang dihubungkan menjadi kalimat, maka pasti tidak selamanya tetap, tapi dia selalu berubah tergantung kalimat apa yang kita inginkan. Dipahami dulu
bahwa satu kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Setiap kalimat terdiri dari beberapa kata, dan kalau begitu kita harus pahami dulu, tahu persis apa itu kata. Kalau kita sudah tahu kata, beberapa macam kata itu, kita gampang mempelajari ilmu nahwu Arab, gampang mempelajari perubahan-perubahannya. Saya kira dipahami sampai di sini. Al-Lughatul Arabiyyah artinya bahasa Arab. Bahasa Arab itu terdiri beberapa kalimat. Kalau kita mau berbahasa Arab, kalimat dalam bahasa Arab disebut al-jumlah. Al-jumlah tuh membuat satu kalimat berarti satu jumlah. Kemudian di dalam kalimat itu dipahami bahwa terdiri dari beberapa kata. Terdiri dari beberapa kata. Kita mau tahu dulu ini tergolong kata apa dia isim atau fi'il atau harf. Ini yang harus ditahu persis, apa dia termasuk al-ismu atau al-fi'lu atau al-harfu. Nanti di sini kita belajar lanjut sehingga kita mengetahui bahwa pembahasan ilmu nahwu adalah di sini dan pembahasan ilmu saraf adalah di sini. Kita lanjut. Contoh. Ada di situ contoh kata benda atau isim. Al-muslimu artinya seorang muslim. Seorang muslim laki-laki. Bagaimana kalau dua orang muslim dia berubah jadi al-muslimani. Al-muslimani. Dua orang muslim. Dua orang muslim laki-laki. Kalau banyak al-muslimuna. Kalau banyak orang muslim berubah lagi menjadi al-muslimuna. Jadi kalau setiap dia berubah berarti barisnya harakatnya juga berubah. Al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna. Nanti dilihat di buku. Al-masjidu, al-masjidani. Kalau dua masjid, kemudian banyak masjid, al-masajidu. Dan seterusnya. Begitu juga tentang al-fi'lu, kata kerja. Contoh kata kerja di sini, qara'a artinya membaca. Jadi kalau seorang laki-laki membaca, itu qara'a. Dia seorang laki-laki telah membaca. Di sini juga ada beberapa macam al-fi'lu, nanti kita pelajari. Kemudian begitu juga jalasa. Kalau qara'a, saat dia seorang laki-laki telah membaca. Kalau dua dia orang laki-laki telah membaca, bukan qara'a tapi qara'a. Kemudian kalau tiga atau sampai lebih, beberapa banyak, disebut jamak qara'a, bukan lagi qara'a tapi qara'u. Kalau seumpama kita ambil, mau kita bikin kalimat Ahmad wa Hasan wa Muhammad telah membaca. Bukan qara'a yang berlaku di situ tapi qara'u. Jadi perubahan itu mengakibatkan juga harakatnya atau barisnya berubah. Sama dengan jalasa. Arti lengkapnya dari jalasa, dia seorang laki-laki telah duduk. Bagaimana kalau kita mengatakan dia dua orang laki-laki telah duduk? Bukan lagi jalasa tetapi berubah lagi jadi jalasa. Kalau banyak berarti kayak tadi bukan jalasa, tapi jalasu. Bentuk jamak
dan kita pakai jalasu. Dan seterusnya sama dengan yang daras. Ini kita beralih ke al-harfu. Al-harfu itu kata yang tidak punya arti sebelum masuk di kata lain. Seperti misalnya kita ambil di sini contoh huruf jar yang menjadikan isim sesudahnya menjadi berbaris kasrah, berbaris di bawah. Kita ambil contoh kata depan, kita cari yang gampangnya dulu. Kata depan seperti min, berarti dari, ila artinya ke, ala artinya atas. Kata ini kalau berdiri sendiri tidak ada artinya. Nanti kalau dia seumpama min ini masuk di kata al-masjidu, minal masjidi, minal masjidi. Jadi bukan lagi al-masjidu, tapi setelah masuk ini minal masjidi berbaris kasrah, masjid menjadi yang dulunya dia berdiri sendiri menjadi ini dulu berdiri sendiri al-masjidu, kemudian masuk min menjadi minal masjidi. Sama dengan ini yang dipelajari dalam ilmu nahwu. Ini kalau dia min kemudian datang al-masjidu menjadi minal masjidi. Sama dengan ilah. Ilah ini tidak ada artinya sebelum masuk di kata lain. Ke. Tidak ada artinya kalau ke. Tapi kalau dia masuk ke ilal masjidi, ilal masjidi, maka dia baru punya arti ke masjid. Ilal masjidi artinya ke masjid. Perubahan kata ini mengakibatkan harakatnya juga berubah. Itulah yang dipelajari dalam ilmu nahwu saraf. Jadi, makanya yang dipelajari aturan-aturannya bagaimana kalau berubah dari seorang muslim menjadi dua orang muslim sampai menjadi 3 sampai banyak orang muslim. Sama bagaimana kalau kata kerja qara'a, dia seorang laki-laki telah membaca, bagaimana kalau dia 2 orang laki-laki telah membaca, menjadi berarti qara'a menjadi qara'a. Pembahasan tentang ilmu nahwu saraf sebagai pengenalan di mana bidang-bidang pembahasan ilmu nahwu saraf itu cukup jelas, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.